Halo adik-adik semua. Kembali lagi di video kali ini Kak Saras akan mengajak adik-adik semua untuk building the car. Jadi di video kali ini kita akan mulai untuk membuat car yang sudah Kak Saras sampaikan di video sebelumnya. Oke, Kak Saras akan buka terlebih dahulu Roblox Studionya dan adik-adik juga buka Roblox Studionya serta jangan lupa untuk sign in terlebih dahulu ke akun Roblox masing-masing. Oke, jadi apakah bisa pakai Roblox yang biasanya kita main, Kak? Gitu. Iya, bisa ya adik-adik. Jadi kita bisa pakai akun atau adik-adik mau bikin akun baru juga bisa ya. Oke, di sini tampilannya Kak Sarah sudah menunjukkan Roblox Studio di bagian depannya ya. Di sini ada beberapa tools yaitu ada New, ada My Games, ada Recent, ada Artsip ya. Jadi nanti kita akan mulai dari base plate terlebih dahulu gitu. Jadi untuk kita membuat car-nya kita menggunakan base plate ya adik-adik. Adik-adik bisa klik satu kali saja di bagian base plate ini. Oke, dan kita akan tunggu dulu dia akan loading ya, loading please. Jadi mohon untuk ditunggu terlebih dahulu. Oke, nah tampilannya seperti ini ya adik-adik. Oke, sebelum Kak Saras mulai, Kak Saras akan tunjukkan dulu kepada adik-adik beberapa tools yang akan kita gunakan. Untuk Explorer dan Properties ini wajib sekali adik-adik untuk ditampilkan ya. Tapi kalau misalnya yang ada di sebelah kiri, sebelah sini biasanya muncul toolbox atau 3D design ataupun editor itu boleh ditutup aja ya adik-adik biar lebih luas. Misalnya seperti ini. Adik-adik bisa tutup aja pakai tanda silang yang ada di sini jadi lebih luas ya. Kalau misalnya nih Kak Saras Explorer aku kok hilang ya gitu. Gimana cara memunculkannya? Adik-adik bisa pergi ke view. Adik-adik ke view terus aktifkan dua ini. Nah, dua tombol Explorer dan Properties ini. Jadi kalau diklik nanti dia akan hilang. Nah, kayak gini ya. Oke. Dan ini juga bisa di-adjust mau seberapa besar, mau sekecil ini atau segini atau seenaknya adik-adik aja. Oke. Nah, bedanya Explorer dan Properties itu apakah? Bedanya Explorer dan Properties itu adik-adik kalau Explorer itu semua tools yang akan kita gunakan atau objek ataupun bisa juga lighting ataupun server storage. Jadi semua objek yang ada di game.workspace ini ya. Jadi semua yang ada di sini dia akan masuk ke dalam Explorer termasuk playernya ya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik meletakkan sebuah part di dalam base plate ini, adik-adik nanti akan masuk di dalam workspace ini. Jadi untuk tombol segitiga yang ada di samping ini itu digunakan untuk membuka dan menutup ya, membuka dan menutup isi-isinya. Oke. Nah, misalnya adik-adik kalau Kak Saras tambahkan sebuah part, bagaimana menambahkan sebuah part Kak? Pakai home, kita bisa pakai part yang ada di sini itu lebih mudah. Di sini ada tanda panah ke bawah, adik-adik bisa pilih. Misalnya Kasas mulai dari blok ya, kita pakai blok. Nah, di sini kita pakai di blok ini, dia akan muncul. Kemudian di bagian kiri Explorer itu juga akan muncul partnya. Jadi dia masuk ke dalam workspace. Ya, masuk ke dalam workspace ada part, namanya part. Jadi setiap adik-adik nambahin itu ada namanya part. Kalau adik-adik nambahin ball akan menambah menjadi wall. Kalau wedge dia akan berubah jadi namanya jadi weight. Jadi sesuai dengan yang adik-adik tambahkan seperti itu. Oke, nah di sini kita akan buat kerangkanya terlebih dahulu ya adik-adik. Kerangka untuk apa nih Kak? Kerangka yang kita gunakan untuk membuat mobilnya. Di sini kita akan menggunakan beberapa tools yaitu select, move, scale, dan rotate yang ada di sini. Jadi adik-adik bisa gunakan 4 ini untuk merubah di sini ya. Untuk adik-adik yang belum tahu bagaimana cara mengontrol Roblox Studio, adik-adik bisa menggunakan WASD atau pakai arrow yang ada di keyboard tadi masing-masing juga bisa. Jadi kalau udah terbiasa pakai WASD boleh pakai WASD aja. Terus untuk tombol Q dan E, Q untuk turun, E untuk naik, Q untuk turun, E untuk naik. Kemudian misalnya untuk lebih memfokuskan, adik-adik bisa misalnya cari ya part yang tadi terus klik huruf F. Klik huruf F, sorry. Oke, nah seperti ini. Jadi dia akan mendekat ya, kayak gini ya. Kalau misalnya shift, nah misalnya Kasas mau jarak nih untuk mouse-nya,
adik-adik memiliki mouse kan ya di apa tuh namanya? Ketika menggunakan Roblox Studio, adik-adik disarankan adik-adik ketika menggunakan Roblox Studio, adik-adik disarankan untuk menggunakan mouse ya. Di sini ada mouse-nya Kak Saras. Terlihat kanan dan kiri ya. Jadi adik-adik harus tahu klik kanan tuh yang sebelah mana, klik kanan yang sebelah sini, untuk klik kiri yang sebelah sini. Nah, untuk scrolling pasti yang tengah, dan scrolling ini juga bisa ditekan ya. Kalau misalnya mouse adik-adik berguna dengan baik, biasanya yang tengah ini bisa diklik gitu ya, bisa diklik ya adik-adik. Oke, Kak Sas akan tunjukkan perbedaannya seperti apa. Jadi untuk yang sebelah kiri itu pastinya untuk select ya adik-adik, untuk memilih sebuah objek. Ini Kak Saras milih spawn, ini Kak Saras memilih part ya. Untuk yang sebelah kanan itu untuk merubah posisi kamera adik-adik. Jadi mau ke bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan. Jadi ini untuk merubah ya, merubah arah kameranya. Nah, sedangkan untuk scroll yang ada di tengah itu untuk scroll up dan scroll down itu digunakan untuk zoom in dan zoom out. Terus kalau misalnya adik-adik klik di bagian tengah yang scrolling tadi, yang bagian ini, itu adik-adik bisa untuk memindahkan kayak moving kameranya lebih cepat gitu ya. Nah, kayak gini. Ini Kak Sas lagi menekan tombol yang di tengah. Itu lebih cepat untuk movingnya. Bisa juga seperti itu. Oke. Jadi tergantung senyamannya adik-adik. Oke, boleh dicoba dulu untuk menguasai ininya dulu ya. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan bikin kerangka dari mobilnya ya. Kerangka yang dibutuhkan yang pertama adalah tentunya badan dari mobilnya. Apakah itu berbentuk 3D modeling? Belum ya adik-adik. Jadi kita masih bikin bagian bawahnya dulu gitu, yang menempel sama roda, roda dan kursinya gitu ya. Nanti kursi dan rodanya itu akan menempel di sini. Adik-adik bisa menggunakan skill. Adik-adik bisa menggunakan skill yang ada di sini. Itu kira-kira aja adik-adik mau bikin seberapa. Misal Kak Saras bikin segini ukurannya. Jadi di sini itu ada kotak ya adik-adik, ada kotak. Itu tuh kotak di situ tuh namanya adalah stud. Jadi kotak yang ada di sini, Kak Saras tunjukin. Jadi kotak yang ada di sini itu namanya adalah stud. Jadi satu kotak ini adalah satu stud. Kalau 4 kotak yang di sini berarti 4 stud ya. Jadi gitu. Kalau Kak Sas bilang stud itu ada di sini. Jadi misalnya adik-adik ini mau bikin segini deh 8 stud. Terus memanjangnya berapa ya gitu. 4 kali 12 stud gini juga boleh. Atau mau dikecilin dikit ke samping sini. Seperti ini juga boleh. Oke. Sesuaikan saja dengan yang adik-adik mau gitu ya. Boleh agak kita naikkan. Nah, menaikkannya bagaimana? Adik-adik bisa menggunakan mouse yang ada di sini. Menggunakan move yang ada di sini. Nah, adik-adik bisa naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke, nah kita coba testing terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan tambahkan tempat duduk. Oke. Nah, bagaimana menambahkan tempat duduk? Adik-adik bisa klik dulu di bagian sini. Pastikan ini terklik ya adik-adik ya. Kemudian klik di bagian sini ada join surface. Ntar Kak hapus dulu. Nah, join surface ini digunakan untuk apa? Dia berguna untuk menempelkan atau memberi weld terhadap dua objek jika objek tersebut diposisikan secara bersentuhan. Gini ya maksudnya. Jadi Kak Saras checklist dulu. Kemudian kita akan tambahkan vehicle seat di sininya di workspace. Adik-adik bisa pergi ke Explorer dulu terlebih dahulu. Kemudian adik-adik tambahkan di bagian workspace. Di sini tambahkan vehicle seat. Nah, di sini langsung muncul ada tanda-tanda warna hitam ya. Nah, kalau adik-adik lihat nih ya.
Di sini tuh terlihat ada garis putihnya, twing gitu. Coba Kak Saras ganti warna ya, biar terlihat, lebih terlihat. Misal tengahnya Kak Saras ganti warna merah deh. Nah, seperti ini. Nah, di situ di sekelilingnya itu ada warna putih ya. Jadi itu untuk membuat vehicle seat-nya itu menempel. Jadi that's why Kak Saras tadi bilang untuk join surface-nya itu di checklist. Oke, kita coba letakkan seperti ini. Nah, kita jadi nggak tahu nih Kak, duduk sebelah depannya itu yang mana. Adik-adik bisa coba Kak Saras dekatkan terlebih dahulu untuk vehicle seat-nya. Ini bisa diklik kanan, terus adik-adik show orientation indicator. Nah, ada huruf F, F itu untuk front, berarti depannya adalah bagian ini ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau putar, tinggal menggunakan rotate. Jadi misal Kak Saras mau putar ke arah sana. Nah, biar menghadap depannya itu ke arah sebelah sana gitu ya. Jadi supaya ini mobilnya ini depannya yang sebelah sini gitu. Jadi Kak Saras frontnya mau di sebelah sana gitu. Jadi pastiin dulu adik-adik. Kalau sudah selesai memastikannya, adik-adik bisa matikan lagi yaitu dengan height orientation indicator. Klik kanan. Jadi adik-adik bisa klik kanan, height orientation indicator. Kemudian adik-adik pasangkan di sini agak ke depan deh. Boleh, atau mau di tengah-tengah, atau mau agak di pinggir, atau mau dikecilin dulu sedikit segini. Jadi biasanya kan duduknya yang di salah satu sisi ya. Kalau supir, nah bisa seperti ini di sisi sebelah kanan gitu. Oke, boleh seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah, nah kita coba dulu untuk weld-nya ini sudah ada di dalamnya vehicle seat-nya. Jadi adik-adik bisa cek di Explorer adik-adik itu ada vehicle seat, terus segitiganya dibuka, itu sudah ada weld-nya. Jadi weld-nya ini sudah menempel di bagian part 1 ini. Gimana caranya buat melihat apakah dia sudah menempel atau belum? Adik-adik bisa play. Di sini kan ada 3 pilihan ya adik-adik untuk play-nya. Di sini ada play here, dan run. Jadi adik-adik coba run. Kita tunggu sebentar. Karena kita tidak angkor, jadi dua-duanya sudah turun gitu ya. Gitu ya adik-adik. Ini Kak Saras keambil. Oke, kalau sudah kita stop. Oke, nah ini sudah menempel ya. Setelah itu kita akan buat kerangkanya ya adik-adik. Kerangkanya untuk apakah kerangkanya yang lain ini untuk engselnya, untuk menyambungkan dengan roda, dan juga untuk membuat belok gitu ya. Jadi kita bikin sumbunya dulu, sumbu rodanya. Nah, bagaimana membuatnya? Adik-adik bisa gunakan untuk duplicate yang ada di sini juga bisa ya. Caranya duplicate, adik-adik bisa klik yang ada di sini atau Ctrl D. Oke, coba Kak Saras tuliskan di sini Ctrl plus D ya. Oke, Ctrl D untuk duplicate. Nah, adik-adik bisa Ctrl D. Kemudian adik-adik ganti jadi scale. Terus, nah di sini sudah terlihat. Oke, sekitar 1 stud. Nah, sekitar segini. Jadi, kenapa kita pakai duplicate Kak? Supaya lebih terlihat rapi ya adik-adik. Jadi dia itu kesannya lurus nanti untuk pembuatannya. Oke, seperti ini. Kemudian adik-adik Ctrl D lagi, terus kita move ke depan. Nah, terus 2 ini adik-adik Ctrl D juga kita pindahkan ke kiri. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa ganti warnanya biar tidak terlalu agak pusing gitu. Jadi adik-adik bisa, Kak Saras bisa tunjukkan, oh yang warna merah, yang warna kuning, ataupun nanti ada lagi yang warna yang lain gitu ya. Nah, pastikan dulu semuanya sudah lurus dari berbagai arah. Jadi lihatnya kalau adik-adik bisa aja lihatnya dari depan terlihat seperti lurus ya. Tapi kalau adik-adik lihat dari samping itu tidak lurus ya adik-adik. Jadi kayak gini. Oke, pastikan dulu. Nah, kemudian kita akan rename satu persatu namanya. Oke. Nah, untuk yang nama yang pertama yaitu untuk kasisnya. Untuk kerangkanya yang tengah ini kita rename juga.
Nah, kayak gini. Kemudian untuk yang warna kuning ini adik-adik bisa rename menjadi part A. Nah, untuk penamaan adik-adik dengarkan Kak Saras untuk tidak memberikan spasi ya adik-adik. Jadi tidak perlu spasi untuk penamaan. Jadi kenapa Kak? Nanti untuk mempermudahkan adik-adik ketika adik-adik sedang mengoding gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu part A. Jadi untuk yang warna kuning ini semuanya sama namanya yaitu part A. Untuk yang warna merah ini cases, yang hitam ini jelas dia adalah vehicle seat ya. Oke, satu lagi yaitu yang di bagian depan. Di bagian depan ini kan kasar depannya yang di sini ya. Depannya yang di bagian sini. Oke, yang di bagian depan sini Kak Saras akan buat satu lagi sumbu. Sumbunya untuk apakah? Untuk belok. Jadi yang ini itu kita gunakan untuk belok. Jadi adik-adik bisa duplikat saja dari part yang warna kuning. Ada di Ctrl D, terus move ke samping gini. Nah, seperti ini. Terus sama juga yang di sebelah kanan juga sama. Nah, seperti ini. Jadi supaya beda, kita ganti warnanya. Misal Kasas ganti warna hijau. Hijau agak gelap deh. Nah, kayak gini ya. Terus kita rename dua-duanya. Oke, yang pertama kita ganti part B. Jadi yang warna hijau kita rename menjadi part B. Jadi adik-adik bisa klik kanan, rename. Kayak gitu. Jadi kita ganti part B. Oke, adik-adik perhatikan terlebih dahulu. Pastikan adik-adik sudah ada beberapa yang ada di sini ya. Coba Kak Saras bantu untuk checklist. Apakah adik-adik sudah punya vehicle seat, sudah punya chassis, sudah punya part A sebanyak 4, dan juga part B sebanyak 2. Nah, masih ada satu lagi, yaitu rodanya ya. Yang jelas kita butuh roda ya. Nah, rodanya di sini adik-adik bisa menggunakan silinder yang ada di sini. Bentar. Oke, kita ambil silinder. Oke, setelah kita ambil silinder ya, silindernya warna hijau ya. Coba Kasas ganti dulu warnanya menjadi warna biru. Oke. Kemudian kita rotate saja seperti ini. Kita coba move, kita posisikan dulu dia di tengah supaya lebih bagus. Oke, pastikan dulu ya dia di tengah ya adik-adik. Nah, ini kok nggak bisa ya Kak, dia susah banget nih buat di tengah gitu ya. Ini ada masalah nih adik-adik gitu. Nah, gimana caranya? Adik-adik bisa pergi ke model. Adik-adik di model ini bisa rubah jadi studnya yang ada di sini itu jadi 0.5. Jadi setengahnya tuh. Kita coba ganti 0.5. Jadi kalau koma di Roblox Studio itu menggunakan titik ya. Oke, kita enter saja. Nah, dia sudah pas ada di tengah nih adik-adik. Oke, kemudian kita akan move. Jadi kita ini udah lurus nih ya adik-adik. Kita tinggal perbesar saja. Nah, mungkin tebalnya Kak Saras atur terlebih dahulu. Misal ketebalannya segini. Nah, supaya lebih merata ketika adik-adik merubah ukurannya, adik-adik tahan shift-nya. Jadi adik-adik tahan shift. Shift-nya ditahan. Shift yang ada di Roblox di keyboardnya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kayak gini. Kalau misalnya dirasa Kak ini masih kurang lurus sih Kak, kita benerin dulu ya adik-adik. Kita benerin dulu. Jadi adik-adik benerin dulu satu dulu, nanti tinggal belum Kak Saras klik. Oke, dia pastiin dulu udah di tengah. Bentar, kita coba cek terlebih dahulu, kurang turun dikit. Oke, seperti ini mungkin. Masih terlalu tebal. Terlalu tebal ya. Atau kalau misal nggak apa-apa juga nggak apa-apa sih. Oke, kita coba geser dulu. Nah, segini. Mau dibesarin dikit juga boleh. Oke, jadi biar enggak.
Oke, kalau sudah, nih udah bisa ya. Udah terlihat Kasaras agak turun dikit, nggak apa-apa, it's okay. Nah, misal kayak gini, nih udah di tengah juga, agak udah di tengah. Oke, kalau sudah baru kita duplicate ya adik-adik. Nah, yang sebelah sini kita duplicate dan kita letakkan di wait sebentar, di sebelah sana. Oke, apakah dia sudah lurus, teman-teman? Oke, pastikan aja lurus dengan depan dan belakangnya ya. Oke, jadi di sini tuh kelihatannya adalah panahnya itu sudah menyentuh nih di bagian ininya. Kayak gitu ya. Oke, terus kita ambil dua-duanya, kita Ctrl D, kita copy paste ke sebelah sana. Satu-satu juga boleh ya adik-adik. Oke, pastikan sudah seperti ini terlebih dahulu. Jadi udah lurus semuanya, tinggal jadi kerangkanya udah jadi dulu. Oke, sampai segini dulu ya. Yang ini nanti kita rename jadi supaya nanti namanya nggak part, kita ganti jadi apa ya enaknya ya? Wheel aja ya. Wheel atau roda juga boleh. Kita kalau sama seperti Kasaras boleh disamakan terlebih dahulu. Oke, kita pakai wheel. Ini juga di rename jadi wheel. Ini juga jadi wheel. Yang ini juga jadi wheel. Oke, berarti sudah nambah ya adik-adik. Berarti datanya udah nambah vehicle seat, ada chassis, ada wheel 4, ada rodanya 4, ada part E-nya juga 4, terus ada part B gitu ya. Berarti sudah ada ini semua, adik-adik sudah selesai membuatnya. Kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu menghubungkan mereka semua. Jadi sebelum kita grup, kita harus hubungkan mereka terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi adik-adik di sini boleh pergi ke model. Di sini Kasaras akan tunjukkan kepada adik-adik, semoga terlihat ya, yaitu bagian constraint terlebih dahulu. Di bagian sini constraint, atau misalnya adik-adik kalau layarnya yang lebih lebar biasanya tulisannya create seperti ini ya. Jadi adik-adik boleh nyalakan terlebih dahulu show wealth-nya. Ini boleh diklik aja, diklik satu kali ya adik-adik. Kalau udah nyala show wealth-nya sama constraint details-nya udah nyala, kita buka create, ada panah ke bawah, kita ambil hing. Nah di sini ada hing. Nah ini adalah kayak berupa engsel, jadi menghubungkan part-part yang kita butuhkan gitu ya. Nah hing yang pertama kita gunakan ke part hijau ke part kuning, berarti ada dua ya adik-adik, karena kita punya hijaunya cuma dua. Jadi adik-adik bisa klik satu kali. Nah di sini akan muncul hijau-hijau. Adik-adik bisa gerakan menuju ke sini. Jadi pastikan dari hijau ke kuning. Jadi hijau ke kuning. Nempelinnya di bagian mana Kak? Di bagian atas satu, kemudian ke sini satu. Gini ya adik-adik. Pastikan simbolnya sudah sama seperti Kasaras. Oke, kalau sudah kita pasangkan juga di sebelah sininya. Kita ambil lagi hingnya dari part hijau, yang hijau dulu kemudian ke kuning. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini ya adik-adik. Nah kemudian adik-adik bisa rename terlebih dahulu. Nanti di Explorer adik-adik itu sudah pastinya ada namanya hing constraint dan juga hing constraint part B yang pertama sama hing constraint part B yang kedua gitu ya. Jadi ada dua hing constraint. Nah jadi nama ini kita rename, coba kita rename saja. Adik-adik bisa menggunakan arrow. Jadi yang bagian depan kita ganti jadi steering. Jadi ini untuk untuk adik-adik belok kanan dan kiri gitu ya. Jadi kita pakai steer aja deh. Steer. Nih. Oke, seperti ini, dan juga sebelahnya juga sama, kita rename juga biar sama. Nah, kemudian kita atur dulu di properties. Jadi properties itu seperti pengaturan ya, teman-teman, kayak setting gitu, adik-adik. Oke, di bagian steering yang pertama, itu adik-adik scroll down ke bawah, coba cari yang namanya actuator type, itu adik-adik ganti menjadi servo.
Nah, setelah adik-adik ganti menjadi servo, itu kemudian muncul di bagian bawahnya adik-adik. Jadi yang angular speed-nya itu adik-adik ganti menjadi 10, sedangkan servo maksimal torsinya itu adik-adik ganti menjadi 10.000. 1, 2, 3. 4. Oke. Oke, coba Kak Saras tunjukkan lebih jelas lagi. Jadi apa aja yang diganti dari beberapa ini yaitu actuator type yaitu servo, kemudian angular speednya 10 sama ininya juga 10.000 servo maksimal torsinya. Oke. Jangan lupa untuk mengganti juga yang sebelahnya ya adik-adik. Karena kita udah ganti yang sebelah kiri, kita harus ganti juga yang sebelah kanan gitu ya. Steering constraint-nya kita harus benerin terlebih dahulu. Adik-adik pilih servo, kemudian adik-adik bisa scroll out, terus angular speed-nya diganti menjadi 10. Kemudian servo maksimal torsinya diganti menjadi 10.000. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Oke, sudah adik-adik? Nah, jika sudah, kita akan menghubungkan rodanya ke part yang warna hijau atau part yang warna kuning ya adik-adik. Kalau yang bagian depan berarti ke part yang warna hijau, kalau yang di belakang berarti ke part yang warna kuning. Kita menggunakan apakah? Kita menggunakan hing juga. Tapi posisinya agak berbeda nih adik-adik. Jadi adik-adik boleh perhatikan dulu. Kemudian baru mencobanya ya adik-adik. Adik-adik ambil terlebih dahulu hingnya, adik-adik letakkan di titik tengahnya. Titik tengah dari wheelnya, kemudian ke sebelah sini. Jadi adik-adik bisa deketin dulu. Nah, seperti ini ya adik-adik tampilannya. Jadi kalau bisa sudah sama simbolnya seperti Kak Saras, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tambahkan ke part yang lain. Ini misal Kak Saras tunjukin lagi di sebelah sini, kita ambil dulu hingnya, adik-adik ambil dulu hingnya, kemudian kita tempel kan ke dalam. Nah, tampilannya seperti ini ya adik-adik. Jadi pastikan kabel yang warna merah ini itu lurus ya adik-adik. Jadi itu supaya untuk melihat apakah yang adik-adik bikin itu sudah lurus. Oke, selanjutnya kita lanjut berikutnya untuk yang roda sebelah sini. Oke, set. Nah, oke sudah adik-adik. Sekarang yang sebelah sini. Untuk pertama ini akan cukup susah bagi adik-adik yang baru bermain Roblox Studio, mungkin akan cukup challenging, tapi nggak apa-apa, adik-adik berusaha dulu. Ini miring ya adik-adik. Kak, kalau miring gini gimana ya? Oke, kalau miring seperti ini adik-adik bisa luruskan ya adik-adik. Gimana adik-adik bisa Ctrl Z aja. Nah, kayak gini, daripada adik-adik merubahnya itu cukup susah. Ini Kak Saras tadi belum lurus, udah Kak Saras klik. Oke, seperti ini ya. Nah, ini udah lurus nih. Tadi miring di sini Kak Saras nempelinnya. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau sudah semuanya, kita lakukan hal yang sama, yaitu merubah hing constraint-nya. Ini adalah gunanya adik-adik merename semuanya ya. Jadi kalau terlalu banyak hing constraint yang kalian gunakan, kalian akan bingung gitu ya adik-adik. Jadi lebih baik untuk merubah namanya gitu ya. Oh, ini kenapa ada dua nih? Yang hing constraint di sini. Kak Saras satu-satu ya adik-adik sebentar. Oh iya, ada dua. Oke. Nah seperti ini. Untuk hing constraint yang di sini kita rename jadi wheel constraint. Wheel, oke, adik-adik boleh copy. Terus kita rubah ke semuanya. Nih yang misal di sini kita rename dulu wheel constraint, terus yang di roda sebelah sini juga diganti hing constraint-nya menjadi wheel constraint. Satu lagi yang ada di sini adik-adik bisa rename terus Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai semua, tapi ada pengaturan yang harus kita rubah dulu di bagian wheel constraint.
Sebentar, coba Kak Saras. Let me check dulu. Oke, nggak ada. Oke, ini sudah. Sebentar. Oke, supaya adik-adik lebih cepat, seperti ini ya adik-adik klik dulu satu wheel constraint, kan kita punya 4 wheel constraint ya. Satu klik dulu, kemudian adik-adik tahan kontrol yang ada di keyboard adik-adik, terus klik bagian wheel constraint yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Jadi ya di bagian Explorer itu udah ke-select 4-4-nya, atau bisa satu-satu kalau takut juga nggak apa-apa, satu-satu aja. Kemudian adik-adik boleh ke Actuator Type, adik-adik pilih menjadi motor, kemudian kita ganti agak ke bawah nih adik-adik, ada motor maksimal torsinya, adik-adik ganti 10.000 aja. Oke, jadi yang diganti apa Kak? Yang diganti adalah Actuator Type sama motor maksimal torsinya, jadi motor dan 10.000 ya adik-adik digantinya. Oke, jika sudah, kita kembalikan dulu. Jadi adik-adik sambil dicek juga untuk semuanya ini boleh ditutup. Nah, jadinya lebih rapi seperti ini. Oke, adik-adik. Nah, di sini bagian rodanya sudah nempel sama sumbunya, dan sumbu hijau ke sumbu kuning juga sudah menempel, tapi tinggal yang sumbu kuning ini belum menempel ke kasisnya ya. Jadi gimana caranya? Pastikan dulu seperti yang tadi adik-adik untuk mengaktifkan join surface-nya. Jadi adik-adik kita tempelkan saja. Jadi adik-adik jangan menempelnya menggunakan select seperti ini ya. Nanti dia akan berlarian ke sana kemari. Jadi kalau bisa adik-adik menggunakan move aja, kita pegang panahnya. Kemudian kita tempelkan sampai berwarna putih di bagian merah-merahnya yang seperti tadi. Nah, kemudian adik-adik lepas gitu ya. Nanti di part E-nya adik-adik sudah ada weld di sini. Jadi otomatis akan ada weldnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada part warna kuning yang lainnya gitu ya, termasuk yang ini kita dorong saja sampai ada warna putih, baru kita lepas. Kemudian ini juga sampai ada warna putih, kita lepas. Ini juga satu lagi sampai ada warna putih, kita lepas. Oke, adik-adik sampai di sini berarti untuk yang bagian depan itu adalah yang bagian ada untuk yang beloknya ya. Untuk yang belakang adalah yang ini gitu. Oke, adik-adik, jadi kita grouping terlebih dahulu untuk semua part yang udah kita gunakan, yang kita buat ini, yaitu yang pertama part E, terus adik-adik tahan kontrolnya adik-adik, terus part C, part B yang ini, sama wheel yang ini. Adik-adik bisa klik kanan terus group ya, atau kontrol G juga sama ya, group as a model kayak gitu ya. Oke, nanti dia akan menjadi sebuah grup nih. Jadi kalau ada diklik, jadi tiga-tiganya langsung ke klik. Nah, di bagian ini adik-adik karena ini front right, jadi ini sebelah kanan bagian depan. Adik-adik bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tapi saran Kak Saras untuk tidak memberikan spasi di antara setiap kata ya. Jadi kalau misalnya ini front right, itu berarti adik-adik tulis aja memisahkannya menggunakan huruf besar. Jadi seperti ini, front right. Nah, seperti ini. Terus kita selesaikan dulu. Ini boleh dikontrol, kemudian terselect tiga-tiganya. Terus klik kanan, group as a model. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang ini front left. Nah, seperti ini. Kemudian yang belakang kita mundur dulu. Yang belakang kita menggunakan hanya ada dua ya, cuman part kuning sama wheelnya. Klik kanan dan group. Kemudian kita namain dia menjadi back right, boleh bebas ya. Kita namain back right. Kemudian kita yang sebelah sini itu juga group as a model juga. Ini boleh namain back left. Oke, seperti ini ya adik-adik. Jadi sudah lebih rapi lagi untuk mobilnya ini. Jadi udah ada vehicle seat, ada front right, ada front left, ada back right, ada back left, sama chassisnya. Oke, sudah
tertempel dengan sempurna, kemudian kita akan coba mulai untuk membuat scripting-nya, tapi sebelum itu kita akan membuat terlebih dahulu bagaimana membuat 3D modeling-nya untuk menutup, ini ya, kerangka mobilnya ya. Mobil adik-adik, tidak mungkin seperti ini, jadi kita butuh 3D modeling-nya, seperti itu. Sebelum kita membuat 3D modeling-nya adik-adik, coba adik-adik drag terlebih dahulu mulai dari vehicle seat, front right, front left, back right, back left, sama juga satu lagi adalah kasis. Kasisnya ada di bawah ya. Jadi adik-adik bisa klik kontrol kasis seperti ini. Terus kita klik kanan, group juga, group as a model. Kemudian modelnya kita namain menjadi car. Kayak seperti ini, jadi sudah lebih rapi lagi. Jadi ini semua adalah bagian dari kerangka mobilnya adik-adik ya. Oke, jadi kalau adik-adik moving, nah dia udah keambil semuanya. Nah kalau udah seperti ini adik-adik moving sudah lebih aman. Jadi udah adik-adik bisa letakkan lagi di bagian bawah seperti ini. Nah, oke, jadi udah jadi ya. Ini untuk kerangka mobilnya, biarkan dulu seperti ini. Kita akan mulai buat untuk mobilnya. Misal nih adik-adik ingin menggeser terlebih dahulu untuk yang bagian warna hijau ataupun kuningnya, ini juga boleh ya. Misal adik-adik pengen geser terlebih dahulu, itu juga boleh. Terlalu jauh Kak gitu, misal kayak gitu, itu juga boleh nih geser dikit segini. Tapi yang penting saran dari Kak Saras adalah mobil bagian depannya atau tidak usah juga nggak apa-apa ya adik-adik, biarkan seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita akan buat kerangkanya dulu aja. Oke, jadi kita mulai menggunakan tersusun dari beberapa part. Jadi adik-adik bisa tambahkan part di sini bebas ya adik-adik, mau mobilnya warna apa, kesukaan adik-adik warna apa nih, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna merah gitu. Jadi sesuaikan saja dengan yang adik-adik suka. Kini kurang turun dikit sepertinya. Oke, nah. Oke, kalau sudah Kak Saras akan kasih waktu dulu untuk membuat, kita akan membuat bersama-sama. Segini aja pintunya. Oke, misal adik-adik pengen ini lebih tipis, untuk bagian ininya, bagian partnya, Kak aku pengen lebih tipis, bisa nggak gitu ya. Itu juga bisa ya adik-adik bisa gunakan yang namanya di model ini, studnya adik-adik bisa gunakan 0.1 gitu ya. Seperti ini. Nah adik-adik untuk ininya itu lebih baik di atas yang warna kuning ya, jadi di sebelah sini. Boleh agak di sini. Sebentar Kak Saras kembalikan dulu 0.5 biar lurus. Jadi adik-adik itu jadi untuk penyesuaian itu bisa dirubah-rubah terus ya. Nah seperti ini ya. Jadi yang kita bikin adalah di bagian warna merahnya. Jadi adik-adik bisa bangun di bagian warna merahnya. Oke, seperti layaknya mobil pasti ada bagian depan-depannya ya. Oke, saya turunin satu stud dulu. Oke. Kita coba duplicate, kita bikin bagian depan. Oke, seperti ini ya. Oke, nah adik-adik nih bisa pakai yang ada wedge, jadi agak miring gitu nanti. Sebentar. Kita duplicate dulu, kita bikin. Oke, pastinya adik-adik bisa lebih kreatif lagi untuk membuatnya. Kak Saras akan buat lebih cepat saja. Ini bisa pakai wedge yang ada di sini. Oke, Kak Saras coba rotate ke sebelah sini deh berarti. Oke, kemudian kita move dia untuk menempel di bagian bawahnya. Oke, belum nempel. Oke, sudah menempel. Yap. Oke, kita scale set. Nah, seperti ini. Oke. Set. Seperti ini. Kayak bikin apa ya ini, mobil
apabila ada kacanya. Kayak gitu, itu juga boleh. Misal Kak Saras akan gunakan ini juga. Ini deh. Ctrl D buat setipis mungkin. Ke atasin dikit. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk desainnya bebas ya adik-adik, sesuai kreativitas adik-adik. Ini bisa Kak Saras rotate terlebih dahulu. Oke, kemudian Kak Saras mundurkan dia dikit. Nah, Ctrl D. Ya, benar. Oke, jadi kayak Kak Saras mau bikin ini sih sebenarnya. Kayak penyangga gitu. Untuk ini di bagian depan dan belakang. Jadi konsepnya adalah mobil yang terbuka gitu ya. Jadi ini bisa bikin lagi yang lebih bagus. Ini coba Kak Saras lebih percepat aja. Oke, seperti ini. Kita scale dikit. Oke, turunin. Kita lebarin. Oke, it's like ini ya. Mobil apa nih? Nah, kayak gini. Oke, yang ini mau Kak Saras tambahin bumper gitu. Oke. Kalau lagi bikin seperti ini tuh seru, cukup seru sebenarnya. Nah, kayak gini, misal adik-adik ini kayak kita bikin lampu sen gitu. Terus adik-adik bisa ganti materialnya jadi neon. Neon kita ganti warna merah. Oke. Seperti ini. Nanti yang depan juga boleh dikasih ya adik-adik. Jadi depan belakang gitu konsepnya. Ini buat rating. Buat kalau dia mau belok gitu kasih warna. Nah, kayak gini juga boleh ya adik-adik. Yang depan juga boleh dikasih. Kita coba kasih misalnya adik-adik mau warnanya ini apa itu namanya, warnanya yang lain juga boleh ya. Oke, kita coba tambahkan. Oh iya, misalnya Kak Saras aku nggak mau pakai kotak gitu ya. Adik-adik maunya pakai yang silinder, itu juga boleh nih. Kita pakai nih yang silinder gitu. Kita scale dulu karena terlalu besar. Kita benarkan dulu posisinya. Kalau yang di depan biasanya lampunya putih ya. Jadi coba kita ganti warna putih. Terus kita ganti menjadi neon materialsnya. Nah, seperti ini. Coba Kak Saras kecilin lagi 0.1. Kita coba kecilin dikit. Nah, seperti ini. Terus kita kembalikan lagi studnya. Oke, jadi cukup bagus. Kak Saras geser dikit biar lebih ini. Nah, kayak kita Ctrl D, kita letakkan di kanan dan kiri. Oke, ya mungkin seperti ini dulu. Nanti boleh untuk kita desain lagi lebih bagus. Boleh adik-adik tambahkan yang adik-adik mau. Mungkin ini sepertinya. Oh, Kak Saras agak coba majukan dulu deh ini. Ini coba Kak Saras maju. Nah, seperti ini lebih better. Nah, oke, it's a good, more good. Nah, nanti duduknya di sini ya. Kalau misalnya adik-adik mau tambahkan tempat duduk juga bisa buat penumpang gitu ya. Itu juga boleh ya adik-adik. Nanti yang satunya nggak perlu di coding gitu ya, anggap aja. Oke, nah untuk part-part yang udah adik-adik bikin itu pastinya dia ada di luar ya. Adik-adik ada di luar ini. Jadi adik-adik bisa drag semuanya. Oke, kalau sudah seperti ini sebentar.
Oke, beberapa ada yang ketempel ya, nempel sama bagian merahnya. Jadi adik-adik bisa lepaskan terlebih dahulu, geser dulu ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia tidak nempel dulu ke dia ya. Nah, yang ini kita boleh group. Adik-adik bisa group as a model. Nah, nanti baru dimasukkan ke dalam sini. Jadi, kalau ini udah dipindah-pindah dia nggak pengaruh ya. Jadi, adik-adik bisa keambil semuanya gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa lebih untuk kita akan mulai untuk membuat codingnya terlebih dahulu, tapi karena kita udah sampai di sini, jadi kita tambahkan coding untuk modelnya. Adik-adik boleh nanti kalau sudah selesai aja ya, untuk sudah selesai nge-coding baru kita masukkan ke dalam model car-nya. Nah, masukin codingnya adik-adik ke dalam car-nya ya, adik-adik. Jadi kita tambahkan ini di sebelah car-nya itu ada tanda plus. Adik-adik bisa tambahkan script. Jadi adik-adik tinggal tambahkan script. Nanti dia di sini langsung muncul di sebelah kiri adik-adik itu ada tulisannya print hello world. Jadi biasanya kalau script yang sedang terbuka itu biasanya ada langsung tulisannya hello world gitu ya adik-adik. Oke, untuk scriptnya supaya tidak membingungkan adik-adik, adik-adik bisa ganti kita rename jadi car script gitu ya. Car script bukan cat. Oke, car script seperti ini. Nah, untuk print hello world-nya adik-adik bisa delete saja karena kita tidak membutuhkan. Jadi kita akan bikin script kita sendiri gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita akan panggil semuanya. Jadi karena kita mau bikin script, kita harus tahu dulu nih objeknya apa saja. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan panggil si car-nya. Karena scriptnya ada di dalamnya car, bagaimana cara memanggil car ini Kak? Gitu. Jadi adik-adik ada dua cara sebenarnya. Jadi adik-adik menggunakan bagaimana cara memanggil semua objek yang kita gunakan? Adik-adik bisa menggunakan variabel. Kenapa kita menggunakan variabel, Kak? Gitu. Kenapa kita menggunakan variabel? Di sini variabel itu digunakan ketika adik-adik membutuhkan objek ini berkali-kali gitu. Jadi nggak cuma satu kali nih adik-adik. Jadi ketika adik-adik membutuhkan objek ini, benda ini itu tidak menulisnya dengan sangat panjang gitu. Jadi kita buat variabelnya gitu. Jadi kayak kita bikin boxnya nih, boxnya tertentu. Jadi kita akan bikin box tertentu untuk bikin variabelnya gitu ya adik-adik. Oke, yang pertama kita akan panggil car-nya terlebih dahulu. Untuk penamaan variabel itu bebas ya adik-adik. Jadi pastikan kalau adik-adik di sini menggunakan huruf besar, jadi adik-adik juga harus menggunakan huruf besar. Karena script yang ada di dalam car-nya, adik-adik menggunakan script.parent gitu ya. Kemudian setelah car-nya yang kita butuhkan adalah seat-nya. Oke, seat-nya itu adalah berupa vehicle seat. Berarti kita panggil dulu untuk tempat duduknya ya adik-adik. Jadi di sini ada car titik vehicle seat. Nah, seperti ini. Kemudian Kak Sarah coba spasi 2 kali ya. Kalau untuk enter ini bebas ya adik-adik. Adik-adik bisa tambahkan enter 2 kali atau 1 kali. Itu tidak berpengaruh. Nah, yang pertama adalah kita bikin variabel untuk front left. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk front left, dia ada di mana nih Kak Saras? Dia ada di dalamnya car. Jadi karena adik-adik dari car script ini sudah menuju car, ini script.parent. Jadi orang tuanya dari script car ini adalah si car. Kemudian anaknya lagi itu siapa nih? Dia adalah back left, back right, terus ada lagi front left, terus ada lagi sebentar. Ada lagi front right, jadi ada 4 ya. Ini ada 4 kayak gini. Ada back left, ada back right, front left, sama front right. Jadi codingnya adalah bagaimana Kak? Jadi adik-adik tinggal ketik aja car.front left. Nah seperti ini adik-adik bisa enter langsung. Oke, selanjutnya nih hampir sama untuk lokal front right seperti ini. Jadi gimana nih adik-adik? Ya benar, jadi dia pakai car titik front right.
Oke, selanjutnya kita akan pakai back left. Seperti ini. Bagaimana adik-adik untuk memanggil back left-nya? Berarti kita harus kemana dulu? Orang tuanya siapa? Ya, benar. Dia adalah car, kemudian baru kita ke back left. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk back right. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa panggil dulu car-nya, terus di dalam car-nya ada siapa? Ada back right. Oke, pastikan semuanya sudah benar ya adik-adik sampai baris ketujuh ini. Untuk Kak Saras enter lagi 2 kali untuk membuat variabel steer angle. Jadi untuk sudut beloknya ya adik-adik, kalau adik-adik mau lebih pendek sudutnya boleh pakai 15. Kalau misalnya kalau adik-adik sudah belajar derajat, jadi derajat satu lingkaran. Jadi untuk satu lingkaran itu totalnya berapa adik-adik? 360 ya, ada 360 derajat. Kalau misalnya adik-adik mau lebih halus untuk beloknya, misalnya lurus gini kan 180 ya adik-adik ya. Untuk beloknya segini aja Kak, jadi kayak harus ditekan-tekan dulu gitu. Jadi adik-adik bisa pakai 15, tapi kalau adik-adik pengen yang langsung belok set gitu, boleh langsung pakai 30 gitu ya. Oke, kita akan lanjut bikin variabel untuk kecepatannya. Di sini kita kecepatannya pakai 60 ya. Boleh nanti kita ubah ketika adik-adik sudah mencobanya. Nah, di coding kali ini kita akan menggunakan get property change signal. Nah, get property change signal ini menggunakan parameter steer dan throttle. Jadi kalau steer itu jelas namanya untuk steer ya adik-adik. Jadi get property change signal ini menggunakan 2 parameter yaitu steer dan juga throttle. Nah, sedangkan kalau steer seperti namanya dia steer untuk belok ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kalau throttle itu digunakan untuk maju dan mundur. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk penulisannya bagaimana? Oke, Kak Saras akan jelaskan. Oke, adik-adik bisa enter terlebih dahulu setelah mengetik angka 60. Oke, di sini Kak Saras siapa yang mau didudukin adik-adik? Ya, yang mau didudukin adalah seatnya ya. Di sini ada get property change signal. Kemudian ada buka dan tutup kurung. Yang pertama kita akan bikin dia belok ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik menggunakan string, tipe data string karena kita akan mau memanggil steer namanya. Seperti ini. Kemudian kita connect ke function yang akan kita buat. Oke, function tanda kurung. Nah, tutup kurung. Nah, di sini ada 3 kurung ya adik-adik. Satu sebelumnya itu langsung adik-adik enter. Jadi, pastikan terlebih dahulu, coba Kak Saras kecilkan sedikit. Pastikan dulu di setelahnya N itu ada tutup kurung ya adik-adik. Oke, setelah itu di dalamnya berarti karena untuk belok kita butuh front left sama front right ya. Di sini kita menggunakan itu. Oke. Di sini kita pakai front left titik part B. Oke, karena yang belok adalah yang part B ya adik-adik. Ingat, yang kita gunakan untuk belok itu adalah part B. Oke. Kalau part A itu hanya untuk sumbu yang menempelkan ke dalam kasisnya. Kalau part B itu adalah sumbu untuk belok. Sedangkan wheel, nanti yang untuk wheel itu untuk kalian bagaimana caranya dia untuk bergerak gitu ya adik-adik. Untuk part B itu kita pakai steering constraint yang ini. Kemudian target angle sama dengan kita udah bikin yang ada di atas ini. Oke, yang ada di steer angle kita letakkan di sini. Nah, namanya ya adik-adik yang diletakkan adalah namanya steer angle. Oke. Kemudian kita kali. Kalau di Roblox Studio kali pakai simbol yang seperti ini. Kalau di laptop Kak Saras itu ada di angka 8. Oke. Kalau di laptop adik-adik biasa aja beda ya. Jadi boleh dicari terlebih dahulu bentuk simbol seperti ini. Kemudian seat, kita pakai seat. Kemudian titik steer.
seperti ini ya adik-adik ya. Oke, coba Kak Saras kecilkan lagi sedikit. Oke, seperti ini. Cukup panjang, tapi masih mudah untuk dipahami. Kak Saras coba besarin sedikit, bisa nggak ya? Oke, seperti ini. Oke, setelah itu enter sekali lagi. Nah, ini juga hampir sama ya adik-adik. Tinggal kita copy aja. Kalau adik-adik bisa copy, Ctrl C, atau copy yang ada di atas ini juga bisa, terus di paste ya. Kemudian kita klik di bagian sini, kita paste. Nah, yang berubah adalah front right-nya aja. Nah, yang ini jadi front right. Oke, seperti ini ya adik-adik. Kemudian karena kita udah bikin untuk beloknya, kita akan bikin Kak Saras akan bikin coba catatan. Di sini kalau adik-adik bikin catatan itu adik-adik kasih strip sebanyak 2. Oke. 1 2 gini. Jadi nanti warnanya kalau di Kak Saras warnanya abu-abu. Kalau misalnya tema Roblox Studio adik-adik putih, biasanya jadi warna apa ya? Jadi kayaknya lebih gelap dikit gitu adik-adik. Jadi yang ini untuk digunakan, Kak Saras coba pakai caps lock saja, digunakan untuk belok. Ini adik-adik. Yang berikutnya itu digunakan untuk maju dan mundur. Seperti ini ya. Oke, kita mulai lagi. Kita ambil dulu sheetnya. Kita sama pakai get property change signal, pakai tipe data string. Kemudian, oke, adik-adik masih ingat nggak tadi Kak Saras kalau untuk belok kanan kiri kita pakai steer. Kalau maju mundur pakai apa? Ya, benar, pakai throttle namanya. Oke, dia pakai throttle. Kemudian kita connect. Connect kemana nih Kak Saras? Ke function. Functionnya kasih tutup buka kurung, kemudian kita enter. Jadi pastikan dulu n yang setelah n di sini itu ada tutup kurungnya ya, ada sama nih. Oke. Kemudian kita lanjut untuk mengcodingnya. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu ya adik-adik kalau misalnya yang kita gerakan adalah 4 roda. Jadi ada 4 wheel ya. Jadi dia letaknya ada di mana aja? Dia letaknya ada di semuanya. Ada di front left, ada di front right, ada di back left, ada di back right. Oke, kayak gitu ya. Jadi semuanya ada. Nanti kita bikin satu dulu. Nanti kita tinggal untuk ini aja. Apa namanya? Untuk copy paste. Oke. Yang pertama kita mulai dari yang sebelah kiri dulu nih adik-adik, atau yang sebelah kanan dulu. Oke, kita mulai dari sebelah kanan ya. Oke, di front right berarti di dalamnya front right ada apa? Ada wheel. Di dalamnya wheel ada apa? Wheel constraint. Oke, kalau adik-adik mendengarkan Kak Saras dengan baik dari video ini, jadi adik-adik semuanya bisa sama nih sama kayak Kak Saras karena adik-adik sudah rename gitu ya. Kemudian ada namanya ada namanya angular velocity. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk yang right, adik-adik karena kita mau bikin dia maju ke depan, kita harus pakai rumus seperti ini. Jadi adik-adik pakai sama dengan kita sudah di front right. Adik-adik kasih minus seat. Nah, seperti ini dikali dengan throttle. Kemudian untuk front left. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kayak Kak Saras coba ketik aja. Wheel constraint, kemudian angular velocity. Yang ini tidak perlu minus. Jadi adik-adik tinggal seat. Kemudian kita kali speed ya adik-adik, maaf. Speed dikali seat kali throttle. Yang ini juga butuh dulu speednya. Speed yang udah kita bikin yaitu 60 yang ada di atas ini. Nah, kita letakkan di sini. Kak Saras lupa deh. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Speed dikali. Yang ini adik-adik tidak membutuhkan negatif ya. Adik-adik hanya membutuhkan seat dan throttle. Throttle.
Oke, selanjutnya yang front sudah, sekarang kita ke back ya, yang roda yang belakang. Kita mulai dari back right. Oke, Kak Saras kasih enter 2 kali ya adik-adik. Back right itu sama, kita butuh ada wheel constraint, ada angular velocity juga. Oke, kemudian di sini juga sama untuk yang right, adik-adik ini boleh di copy dan paste gitu ya. Ini boleh di copy paste. Oke, seperti ini. Terus yang front left ini adik-adik juga boleh di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, tapi jangan lupa untuk mengganti di bagian depannya. Back left. Jadi, pastikan dulu adik-adik boleh di pause terlebih dahulu codingnya, videonya boleh di pause dulu ya, adik-adik boleh ketik dulu. Nanti kalau sudah selesai dan semuanya sudah benar, adik-adik baru lanjut untuk mendengarkan Kak Saras lagi gitu ya. Oke, setelah ini baru kita coba untuk bagaimana apakah karnya itu sudah bisa bergerak. Oke adik-adik, kita akan mulai coba ya. Kalau adik-adik sudah dipastikan udah benar, coba Kak Saras ingin adik-adik coba ganti terlebih dahulu. Untuk steer angle-nya ini adik-adik bisa menggunakan 30 dulu ya adik-adik. Nanti kalau misalnya adik-adik pengen lebih halus boleh diganti 15. Kita pakai angka 30 terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu kita boleh ke base plate. Nah, pastikan udah di sini ya. Kemudian kita coba play. Jadi adik-adik bisa play saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Dia akan loading. Jadi ini kecepatan munculnya tergantung laptop adik-adik ya. Jadi tergantung spek adik-adik, laptop spek adik-adik. Jadi kita jalan dulu ke tempat duduk ya. Oke, nah dia udah bisa jalan adik-adik, udah bisa maju, udah bisa mundur, udah bisa belok. Ini belok ya adik-adik, saking cepetnya nih jalannya. Oke, speednya bisa kita turunin dulu ya dikit ya, biar terlihat beloknya. Oke, kita coba turunin dikit kecepatannya, speednya. Coba Kak Sarah coba turunin 30 dulu. Jadi nanti adik-adik kalau mau merubah itu ada di sini ya, angle-nya. Oke, kemudian kita play. Oke, kita coba dulu. Hap. Ini miring cuman kurang ini ya. Oke, let me check adik-adik. Oke, jadi misalnya adik-adik belum ada yang belum bisa jalan, adik-adik bisa ke view, kemudian kita lihat ke output di sini. Kemudian kalau ada yang berwarna-warna merah, kalau yang ini bukan ya, ini hanya untuk pluginsnya Kak Saras karena ada bermasalah. Kalau ada yang lain, misal ada coding biasanya sama. Kalau misalnya nih Kak Saras ada salah ketik gitu-gitu itu juga termasuk salah ya adik-adik. Jadi tolong untuk diperhatikan lagi. Mungkin ini Kak Saras beloknya ada yang beberapa yang salah. Coba Kak Saras cek terlebih dahulu ya. Part B, di part B. Oke. Oke, sebentar. Part B-nya seperti ini. Oke, coba Kak Sarah cek dulu. Kita cek bersama-sama. Part B-nya di bagian steering constraint. Oke, kita coba ya adik-adik untuk merubah angle-nya ini jadi 45 ya adik-adik. Coba kita rubah supaya dia bisa benar-benar belok. Jadi kita coba dulu.
kita testing lagi. Jadi adik-adik, Kak Saras kasih tahu ke adik-adik, jadi bisa aja adik-adik sekali bikin itu ada yang berbeda gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi adik-adik bisa coba-coba terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama adik-adik nggak apa-apa. Nih udah belok, cuman kayak dia kurang bagus aja untuk beloknya. Oke, tinggal dikit lagi. Coba kita atur kembali. Mungkin Kak Saras coba tambahin jadi 90 ya. Misalnya 80 deh. Kita coba dulu. Ini Kak Saras sambil coba-coba juga. Kita coba sekali lagi. Ini udah belok sih. Lucu banget ya, dia udah belok ya. Oke, sebentar. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik. Jadi untuk selanjutnya adalah di bagian kuning dan hijau ini. Untuk sumbu yang kuning dan warna hijau, part A dan part B yang di bagian depan itu adik-adik Kencolite-nya boleh di-unchecklist dulu ya. Oke, di bagian bawah ada Kencolite-nya boleh dimatikan untuk part A dan part B ya. Oke, part A dan part B. Oke, setelah itu boleh kita coba. Adik-adik boleh play here. Kalau play here dia akan langsung berdiri di depan mobil adik-adik. Seperti itu. Jadi kita coba dulu apakah dia udah bisa. Nah, dia udah bisa belok. Oke. Nah, kemudian kita akan pasangkan sekalian untuk kerangka 3D modelingnya ya adik-adik. Nah, di sini kan untuk modeling adik-adik itu bisa langsung adik-adik tempelkan saja. Nah, nanti di warna merahnya seperti yang sebelum-sebelumnya, adik-adik akan ada warna putih. Nah, kemudian adik-adik lepaskan saja, twing gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus adik-adik lakukan, yaitu kalau misalnya gini aja nih, kita coba aja ya, supaya adik-adik tahu nih apa yang terjadi jika Kak Saras tidak melakukan hal yang Kak Saras akan bicarakan gitu ya. Oke, sebentar, kita coba dulu. Oke, kita coba masuk ya. Nah, ini yang terjadi adalah beberapa partnya itu akan hancur ya. Nah, yang hancur yang terutama yang bagian atas nih adik-adik. Dan juga adik-adik tidak bisa lewat gitu ya. Jadi ini kayak kesannya terlalu berat gitu. Tapi untuk yang bagian bawah nih udah bisa ya. Nah, kalau yang ini udah bisa belok, belok, kita belok. Oke, kayak gini kita belok. Nah, untuk yang beberapa part itu bisa, tapi yang ini juga bisa ya, nggak bisa nempel. Nah, kita tempelkan dulu dia. Bagaimana cara menempelkan bagian atasnya ya, Kak? Karena yang bawah-bawah ini itu semuanya sudah menempel. Jadi yang bagian depan yang ini sudah nempel, yang itu sudah nempel gitu. Tapi ada juga lampu nih, ada lampu juga nih, lampu depan di dua nih juga ada yang belum nempel kan ya. Berarti kita coba rapikan terlebih dahulu. Jadi yang bagian yang tidak menempel pada merah casisnya itu kita tempelkan. Oke, adik-adik. Jadi untuk di bagian yang tidak menyentuh kasis, jadi akhirnya dia tidak tertempel dengan baik gitu ya. Jadi adik-adik bisa nih bagian atas ini. Nah, kita klik dulu ya. Pastikan dulu adik-adik cari dulu nih sampai ada terlihat bahwa yang adik klik itu udah benar bagian atasnya. Kemudian adik-adik ke constraint, kemudian cari namanya weld. Nah, di sini ada weld, terus nanti akan ada garis-garis merah nih kalau adik-adik tarik. Terus adik-adik pasangkan ke kasisnya aja, biar jadi dia nempel ke kasisnya. Nah, nanti akan ada garis hijau narik seperti itu. Jadi biarkan aja, dia tidak akan terlihat ketika adik-adik play. Kemudian adik-adik coba cari bagian pintunya, jadi supaya nanti pintu kanan ataupun pintu kiri ini tidak bisa ditembus gitu ya sama playernya. Jadi Kencolite ya, itu adik-adik jangan
jangan di checklist. Oke, di bagian properties can collide-nya jangan di checklist. Coba udah yang sebelah kiri, kita tinggal cari yang sebelah kanan ya. Oke, sebentar, kita cari dulu yang sebelah kanan di mana ya. Oke, wait. Oke, kita cari dulu yang sebelah kanan. Oke, bukan. Itu yang sebelah. Nah, ini ketemu nih. Oke, kan collide-nya jangan di checklist ya. Oke, kita coba dulu. Kita ke home, kita play here aja. Kita mulai untuk mencobanya dengan baik ya. Oke, sudah terlihat seperti mobil. Nah, kita udah bisa jalan, kita udah bisa belok dan belok kanan. Sambil jalan, belok kiri, belok kanan. Itu ya, adik-adik udah bisa berputar. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa atur kecepatan yang adik-adik mau. Jadi kecepatannya ada di mana? Dia ada di speed yang di sebelah sini. Oke, adik-adik, semoga adik-adik mobilnya sudah bisa berjalan, berbelok, dan semoga mobil adik-adik sudah bisa berjalan dengan baik ya. Sudah bisa maju dan mundur dan juga belok kanan dan kiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.